simpan semua dan dia berhenti bekerja. Dan mama-mama yang sudah tua itu mereka juga sisyun adaf, itu artinya dia menyimpan dia punya adaf yang dia pakai untuk tanam keladi itu dia sudah taruh. Parang, pisau, penggayu, kalawai, tombak dan semuanya itu disimpan. Dan itu upacara terakhir untuk orang Biak. Kalau dia sudah lakukan ini maka dia tidak kerja lagi, dia di hari yang paling tua dan dia hanya tunggu waktu Tuhan panggil. Dan itu habis siklus hidup orang Biak. Tapi ini nanti ada dong cari orang untuk lebih menjelaskan lebih detail Tidak lagi. apa-apa. Garis besarnya bagi kita saya, terima. Terima kasih dia banyak. punya garis besarnya seperti itu. Terima kasih banyak. Berarti yang kemarin 5.000 tifa ini don Tokyo untuk panggil apa nih? Roh halus kan? Roh apa? Jangan. Roh apa ini? Jadi itu Maaf, mungkin mohon maaf. bagian dari festival. Festival, oke. Festival. Ya silakan dilanjut. Dipakai untuk perayaan. Perayaan Nah, 17 dan Agustus. itu ya istilahnya meramaikan. Meramaikan. Tapi Iya. kalau dipakai untuk upacara ritual itu tabu. Tifa itu tidak Lagi sembarang. dengan sembarang, Tifa juga iya. ada. Kan? Ya. Tapi ini bukan sedikit, ini 5.000 tifa. Dia tidak semua tifa kakak, itu gabungan ada tifa yang asli Biak punya saya. Saya sempat lihat itu yang kayak yang sering sama ini tuh yang dong pakai, yang tapi yang Iya. kecil segini itu yang dong pakai. Tapi itu kalau total semua pakai tifa asli berarti soa banyak yang mati ke apa? Iya. Soa habis. Ini juga soal Iya. Kembali ke lingkungan lagi. kembali ke lingkungan lagi. Jadi banyak yang dong pakai mungkin dari luar Papua punya yang model kayak biasa yang sama yang jimbe yang mini. Iya. Itu yang sering saya bukan sering lihat, pas waktu itu lewat itu dong banyak sekali pegangan. Mungkin yang tim-tim inti di bagian depan itu yang tifa asli punya itu. Jadi Yang belakang-belakang kalau sekarang. kita lihat yang suka bikin upacara-upacara ritual itu kan dia tidak sekali bikin dalam jumlah yang besar tifa itu. Iya. Di waktu-waktu tertentu dia bikin tifa. Tifanya mungkin 1-2 karena yang lama sudah agak usang atau rusak. Maka dia akan bikin baru. Jadi tidak sampai harus berburu soa-soa. Sosa. Kasih Ya, dia Kasih. tidak berburu Perjelas soa-soa. lagi biawak teman-teman. Ya. Nah, Kalau dalam jumlah tiba-tiba dalam jumlah besar itu pasti merusak lingkungan. mengancam Artinya mengancam kehidupan dari satwa. satwa itu. ada salah satu ekosistem yang putus di dalam. Karena untuk tumbuh dia besar lagi dia perlu waktu lama. Lama lagi. Betul. Ih. Lumayan. Jadi orang Biak bikin tifa juga punya kaitan dengan lingkungan juga. Iya. Jadi dia tidak bikin tifa dalam jumlah yang besar. Karena dulu dia tidak bikin untuk perayaan-perayaan. Ya, betul. Dia pakai untuk upacara-upacara Upacara-upacara tertentu. tertentu. Sehingga dia bikin juga perlu. Jadi kalau satu sudah rusak maka dia akan bikin baru. Nah, itu saja hanya 1-2. Jadi pemanfaatannya itu ketika dia tebang pohon, satu pohon ini bisa jadi berapa tifa. Ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak banyak. Nah, kalau banyak kan 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon. Oh, 3 pohon ini dapat 15. Baru 15 kurang, cari pohon lagi. Mungkin stembas bisa satu. Nah, hidup bisa. satu. Kalau pemanfaatannya buat stembas, rekor murinya tetapnya stembas gitu kan. 5.000 stembasnya itu. Tapi ini kan tifa, jadi semuanya tifa. Tapi syukurnya mereka kemarin saya lihat ada yang pakai bambu untuk mencapai rekor itu. Bikin tifa. Nah, dijadikan tifa. Sebenarnya tifa itu sendiri memang kalau dari bambu bisa disebut tifa atau tifa ya harus dari pohon gitu. Itu mungkin imitasi. Ya betul. Itu imitasinya. Imitasi. Tifa yang saya tahu dari kecil ya dari pohon, pahatan dan ukiran bentuknya itu ya Jenis pohonnya juga jenis sudah- pohonnya sudah juga. diketahui. jenis pohon tidak pakai bambu ya. Jenis pohon marem lah. Ya. Tapi juga kalau dalam jumlah besar mungkin untuk menghindari kerusakan lingkungan juga Ya, terpaksa pakai betul. bambu juga. Ya betul. Bisa jadi. Itu mungkin Alternatif. alternatifnya. Pohon sudah Betul. habis. Atau mungkin proses produksinya dipercepat bisa jadi toh. Karena tidak harus garuk dia pakai Nah, dalam betul. lagi, tapi sudah ada. Sudah ada Tinggal bentuknya. tutup saja.
langsung bikin jadi. Enggak, Iya. dia agak beda dengan alat yang sering samain. Heeh. Apa? Jimbe itu Ya, dia pu jimbe, heeh. bahan dasar kan mahoni. Heeh. Jadi agak tebal. Kayu pohon mahoni. Iya. Heeh. ini juga mungkin alternatif untuk Iya. menjaga lingkungan kan. Iya. Bambu itu Mudah-mudahan itu. cepat tumbuh Iya. jadi. Bambu cepat tumbuh betul. Tapi bambu juga kita harus pilah-pilah ketika mau bikin tifa supaya dia bentuk agar kayak tifa. Bambu yang agak besar memang harus tumbuh bagus dan besar. Nah, itu yang ditebang untuk berarti kalau saya pribadi rekor itu sebenarnya rekor bohong ya. Karena itu bukan tifa, itu bambu. Ada bambu di dalam juga. Tapi tidak apa-apa untuk tidak apa-apa atau tidak menurut saudara? Tidak apa-apa. Ya. Yang saya dengar juga kulit hewannya biawak itu tidak 100% dari sini. Ada yang didatangkan dari luar. Itu yang saya dengar. Apakah itu mendukung atau malah tidak baik? Dia dong ada datangan dari luar lagi untuk pakai bikin ini tifa. Berarti tadi tumbuh biawak tadi sudah habis itu. Jadi Oh, jadi panggil datangkan biawak luar. dari Jawa. Iya. Biawak dari Jawa juga setiba ke sini. Tolong kumpul biawak itu saudara-saudara. Tapi sangat meriah ya. Sangat. Dia ada punya plus dan minusnya. Sabar. Saudara, saya tanya dulu bersaudara jawab ya. Ya. Nah, Itu begini urutan sangat meriah tadi saya pertanyaannya. bilang tadi. Mohon maaf kakak, ini anak muda kalau sudah berhadapan seperti itu. Nah, urutan pertanyaannya, Anda tinggal di kota kan? Nah, seperti apa gemerlap yang saudara rasakan? Saya tidak ikut langsung tapi Tidak apa-apa kan, kau dengar toh? ya dengar Mm-mm. sangat-sangat ramai sekali. Seperti apa? Ini jalan tutup semua. Terus itu sudah tadi saya bilang itu plus minusnya pasti ada yang plus. Baik dan buruknya ada. Buruknya itu yang tadi seperti itu nggak ada sempat bahas tadi. Bahan baku dan lain sebagainya. Ya yang baiknya itu ada ekonomi kecil-kecilan yang Ya betul. berputar di situ mungkin seperti itu. Luar biasa. Itu sih. Jadi Seperti itu. 2 tahun sekali ekonomi itu diputar ya. Tidak sih, tapi kan ada pemasukan buat mama-mama yang Iya, mungkin betul. jualan di cuma di depan rumah begini kan Iya, tunggu lama. Kalau akhirnya situ kan cepat. Nah, cepat langsung orang ludes. banyak. Nah, ya. Luar biasa juga. Bapak juga bawa di penutupan kan kalau tidak salah. Bapak bawa es, kue sama asisom. Bapak juga bawa dengan teman-teman panitia pembangunan tuh waktu itu ada pergi menyaksikan penutupannya. Bapak bawa dagangan juga. Puji Tuhan, sebagiannya laku, asisnya tidak. Yang dibutuhkan makan dan minum, saudara-saudara. Asis itu dia ada itu. Bulu-bulu ayam yang warna-warna itu kan. Iya, betul ada. Kalau di tempat saya kuliah dia bilang ayam-ayam SD. Ayam-ayam itu warnanya. warna-warna Dan tipu anak kecil toh. Kalau mungkin kakak memang alami di Jogja, mungkin kakak juga alami di Jayapura atau mungkin di sini juga. Ayam-ayam SD nung kasih warna tidak bisa hidup lama. Mati. Itu asis saum. Bapak jual ya. Bapak punya es sama kue yang dibeli. Mungkin seperti itu. Ya, Silakan memang, kakak. Perayaan-perayaan itu juga dari sisi ekonomi ada manfaatnya juga. Artinya banyak orang jualan, dia juga bisa dapat sesuatu dari situ untuk. Ya tadi kita bicara soal uang kuliah kayak ini. Betul. Jadi dari orang tua yang mungkin pendapatannya kurang, dia bisa bikin dagangan, jualan di situ, dia dapat sesuatu untuk membantu dia dalam menopang anak-anaknya sekolah, dan itu sesuatu yang sangat positif karena orang jalan dalam jumlah yang besar. Iya. Jadi pasti laku semua dagangan-dagangan yang ada itu. Jadi itu sesuatu yang sangat sangat positif untuk pengembangan ekonomi keluarga, ya, berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Memang ini saya memang hari itu tidak sempat
menonton juga untuk khusus untuk Hari Budaya Tifa. Ya, betul. Saya waktu itu pas tanggal 9 Agustus itu kami ada semacam ibadah syukur berkaitan dengan perayaan Hari Masyarakat Pribumi Nasional. Iya. Kami lakukan bersama dengan Kainkan Kakarabiak, Manfun Sroyer di Sorido. Jadi kami punya perayaan waktu itu. Jadi kami memang tidak sempat, nanti sore baru kami tiba di sana. Jadi saya lagi lihat dia sisa-sisa saja. Nah, memang hal-hal yang menyangkut budaya ini unik unik. Jadi semua orang mau saksikan, mau lihat, ini sesuatu yang luar biasa. Karena jarang sekali itu terjadi. Jadi Tabut Tifa itu memang semua orang mau lihat. Hanya hari itu kalau kita mau bikin khusus untuk Tabut Tifa, orang Biak saja yang lakukan. Iya. Tapi karena ada tercampur yang lain, mungkin ya karena sebagai festival budaya yang mungkin suku mana saja bisa buat. Tapi kalau hari itu dikhususkan, misalnya tanggal 9 Agustus itu khusus untuk setiap tahun itu dipakai khusus untuk perayaan masyarakat pribumi dan tampilkan budaya Biak saja. Iya. Mohon maaf teman-teman, ada sebuah kendaraan yang berknalpot racing. Tolong polisi, tolong ditertibkan ya. Jadi masuk ke zone. Oke, silakan lanjut ke mohon maaf. Ya, jadi memang itu menggerakkan semangat dan semua orang ingin tahu, ingin lihat. Dan dia lihat bahwa inilah budaya kita. Ini milik kita, keaslian kita. Seperti itu. Kalau hari itu dikhususkan hanya khusus orang Biak dengan Tifa yang begitu banyak, Iya. dengan dia punya asis dan dia punya mahkota, itu sangat luar biasa. Tinggal dia baju lagi. Baju apa saja, aksesoris apa saja. Aksesoris. Dan memang kita di Biak itu tidak harus ukir-ukir badan sebenarnya. Kita tidak punya budaya ukir-ukir badan. Yang ada itu sudah Biasa saja. ada yang mahkota dengan apa saja yang kita pakai sebagai aksesoris itu sudah cukup luar biasa, dan itu mamri-mamri dulu pakai. Mereka tidak pernah ukir-ukir badan. Karena itu budaya ukir badan itu bukan milik Biak. Itu mungkin ada semacam adopsi dari yang lain. Daerah lain. Budaya lain. Jadi kita ikut-ikut rame saja ya. Terima kasih untuk informasi menyangkut dengan ukiran yang seharusnya tidak kita kenakan. Mungkin ketika saya juga waktu lanjut waktu ikut Yospan pas SD SMP itu ukir badan pakai odol di sini, terus hujan berbaran masuk ke mata. Anak kecil jadi ikut. Itu keringat saja odol masuk ke mata. Seharusnya di sini odolnya nih. Mana masuk ke mata tak tuhar. Masuk ke mata. Karena ikut ya, ikut rame. Tapi tidak apa-apa. Kita melatih bagaimana kita diperkenalkan saat kecil kepada budaya. Meskipun saya tidak lanjutkan, tapi setidaknya saya tahu, kalau 17 Agustus saya bisa ikut Yospan untuk mencari tahu saya sebenarnya bakatnya di mana. Seperti itu kurang lebihnya. Lanjut lagi ke menyangkut teman-teman, mohon maaf sekali lagi. Kalau Tifa dan pakaian-pakaian adat orang Biak, khususnya, kalau saya boleh tahu, selain dia tidak pakai ukiran, apakah budaya ukiran ini, kalau menurut kakak, sepengetahuan kakak itu kira-kira dia sudah masuk kapan ukiran
di tubuh ini. Kalau tidak salah saya lihat di sejak Yospan ini, Yasin Pancar ini, Yasin Pancar. begitu dibuat oleh lembaga kesenian daerah ini di Jayapura, itu mulai start dari situ Mulai sudah. start dari Nah, situ. orang mulai ukir-ukir kan, badan. Ukir-ukir lomba badan. dan dia mulai bikin. Supaya lebih Jadi menarik itu ya. sebenarnya di suku-suku tertentu di Papua itu ada. Mereka yang begitu. Nah, sedangkan yang lain dia ciri Udah ciri sendiri ada. sesuatu yang sudah menjadi milik bersama Milik sekarang. bersama Iya. sekarang. Nah, kita memang tidak bisa menolak karena manusia selalu beradaptasi dan dia melakukan perubahan. Bagi saya ini penting, tidak apa-apa dibahas dan kira-kira dipakai kapan untuk apa. Menurut saya kebijakan daerah untuk macam festival daerah, untuk festival budaya, bagi saya itu baik, positif. Itu kebijakan pemerintah daerah. Nah, itu menurut saya dia sudah menyampaikan kebijakannya. Sekarang tinggal yang punya budaya ini sendiri mananuirnya dengan di apa dia punya wilayah War dan kemudian dia punya keluarga Keret. Mereka membuatnya seperti apa? Ya, buatnya seperti Dan harus ada pendidikan budaya yang baik bagi setiap Keret karena ada Mananwir Keretnya. Iya. Mananwir Keret itu menurut saya dia seseorang yang ditokohkan untuk memberi nasihat, memberi pengetahuan budaya, dan dia di situ hal-hal yang berkaitan dengan ritual sampai upacara-upacara adat termasuk aksesoris-aksesoris digunakan. Jadi itu tanggung jawab Mananwirnya. Jadi jangan sampai kebijakan pemerintah sudah ada untuk kita tapi kita sendiri tidak bikin apa-apa. Tunggu event-event besar baru kita muncul. Itu berarti bagaimana mau lestarikan? Bagi saya bukan lestarikan tapi ikut rame. Ya, betul. Kayak kemarin. Padahal seharusnya kalau pemerintah sudah membuat kebijakan seperti itu, sekarang tinggal Mananwir kau bikin apa? Kau lestarikan kau budaya sendiri mulai dari bahasamu. Iya. Bahasa dulu. Baru kau punya seni, kau punya aksesoris-aksesoris, kau punya apa itu upacara-upacara adat, apa itu. Kalau tidak nanti kita hanya hidup dengan saling tiru sana tiru sini. Ya, betul. Tidak. Jadi apakah itu hanya untuk menampilkan begitu saja, tidak ada ikatan batin dengan itu. Jiwai. Tidak Menjiwai. Menjiwai. Itu ya berkaitan dengan menjiwai apa yang sebenarnya menjadi milik kita. Kayak tadi kakak sempat bilang, mohon maaf apa dong? Tadi kakak sempat bilang mahkota yang kakak pakai itu dari bulu burung kasuari, dan kakak juga merasa nanti saya pakai ini baru orang bilang itu bukan itu kan bagian dari kita menjiwai. Ketika kita menjiwai apa yang milik kita, kita ada rasa enggan untuk menggunakannya toh. Benar. Saya macam kaku dalam menggunakan ini, apakah saya harus pakai atau saya biar gantung jadi kenangan Iya, saja kenangan di saja. rumah. Nanti saya pakai yang biak punya. Betul. Tapi yang di biak punya juga saya belum lihat orang biak sendiri bikin. Ini sekarang yang bikin ini orang yang menangkap peluang uang saja. Wadaw. Iya. Sementara kita sendiri yang punya budaya ini, kita sama sekali tidak menangkap tuntutan ini sebagai peluang mendapatkan sesuatu. Ya, bisnis kecil-kecil. Iya, betul. Kita bikin dalam bentuk yang tadi sanggar-sanggar ya. Sanggar. Di dalamnya ada banyak anak bisa yang tidak sekolah bisa dipakai untuk dia buat barang itu lalu kita promosi. Sekarang kan mudah mempromosi barang. Sudah di jualan online apa sih kita tampilkan, pasti orang tanya menuju ke alamat ini karena betul. sudah siap. Tapi ini kita sama sekali kerjanya ini sporadis, kemudian hanya hanya dibuat dengan saat tertentu. Iya, betul. Yang tadi kakak bilang itu kalau menurut saya pribadi, yang tadi kakak bilang tentang kita memanfaatkan momen itu, kalau menurut saya, menurut analisis pikiran saya, yang tadi seperti kakak bilang Mananwir, ketika dia memanfaatkan jabatannya atau posisinya itu, hal-hal tersebut ini akan terlaksana ketika dia fokus kepada itu. Misalkan saya fokus kepada satu hal yang kita lestarikan, ketika dia fokus
apa yang dia bicarakan di tempat dia berada akan disuarakan melalui pemimpin di daerah tersebut. Oh, Manarwir di daerah-daerah ini dong sepakat untuk melestarikan ini. Oh, berarti ini yang harus dong sampaikan kepada pemerintah di daerah. Pemerintah daerah, coba kami ini supaya tong perhatikan ini. Karena sampai sekarang tong saya tidak melihat adanya wadah yang tadi sanggar. Sampai sekarang saya tidak melihat wadah sanggar itu di eh apa di Korem tempat saya tinggal. Iya. Saya tidak. Ada satu di Wauna. Ah, Wauna itu yang ada nah, sanggarnya. sanggar luar biasa. Sebenarnya sanggar-sanggar ini yang tempat, mungkin sanggar ini menjadi ya pengganti dari Rumsram lah. Ya, Artinya betul. Hmm. di situ ada pelatihan membuat aksesoris-aksesoris yang berkaitan dengan upacara-upacara ritual ini, tapi ketika bikin dia, anak-anak belajar juga bagaimana membuat itu. Ya, Dan betul dia sekali. secara tidak langsung dia membawa dengan pengetahuan keterampilan itu dia akan pakai. Di situ juga mereka tabut tifa, dan tabut tifa ini dengan gerakan tertentu dengan bunyi yang khas Biak. Ketukan-ketukan yang Ketukannya memang yang orang Biak. khas. Nah, sebagian kan ada juga tiruan dari beberapa daerah lain, kan daerah-daerah dekat. Biasanya Toki Tifa dengan itu juga. Jadi anak-anak itu bisa belajar di sanggar itu. Mereka bisa dengar dari cara memukul tifa yang asli yang bagus untuk upacara-upacara ritual. Mereka juga akan menirunya untuk kemudian hari. Di situ juga ada seni war misalnya. Mereka juga akan mengetahui bagaimana war itu diucapkan. Kadang-kadang kita bilang mau menyanyi juga war, sebenarnya mungkin ya seperti menyanyi, tapi Iya. dia sebenarnya bukan menyanyi Bukan juga. menyanyi. Dia ketemu. Dia sebutan itu war lah, dan bahasa War. Indonesia tidak bisa mewakilinya. Ya kita kadang-kadang mau bilang ini menyanyi atau ini Aktivitasnya yang sulit. bisa mewakili implementasinya ketika war seperti apa itu yang bisa mewakili, bukan bahasa Indonesia yang mewakili. Kayak biasa dong lompat-lompat tuh lihat, oh berarti ini war toh. Ya, ya. Dong pakai apa kaki kanan pegang taruh di tifa begitu baru dong, berarti itu war. Tuh bisa mencirikan lewat aktivitasnya, Ya. aktivitas kreatifnya. Silakan Tapi sekarang. dia punya ungkapan suara yang ada dengan dia bukan narasi tapi apa istilahnya ya. Lantunan. Ya, dia itu berisi hati dari isi hati dari orang yang mengungkapkan. mengungkapkan. Jadi tidak asal ini saja. Dia di tabut tifa pagi sekali, begitu bangun pagi mulai tabut tifa pagi sekali, matahari Makmeser naik atau bintang pagi naik dan dia mulai tabut tifa. Pakai bunyi luar biasa. Dulu kita masih bisa dengar di wilayah-wilayah Sariori apa itu masih bisa dengar di pagi hari mereka. Tapi sekarang sudah tidak. Tidak ada. Sekarang orang tidak melakukan tabut tifa pagi itu sebenarnya pujian sebenarnya untuk Manseran Nanggi, untuk Yang Maha Kuasa, meminta pertolongan bagi kehidupan hari ini dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang dipakai untuk mengungkapkan kemahakuasaan Allah di surga dan di bumi terhadap manusia yang hidup. Apa yang Tuhan kasih, cuma itu untuk kehidupan dia. Seperti itu. Kalau untuk teman-teman yang muslim biasa ada azan subuh gitu kan. Untuk teman-teman yang muslim yang seperti itu kurang lebih gambarannya kita memohon penyertaan sebelum kita menjalani hari seperti itu. Sekarang ini Betul atau tidak? Sekarang ini ibadah pagi subuh, lonceng bunyi pagi, Ya, sembahyang. yang juga Sebenarnya pengalihan dari budaya. budaya. Itu bisa ya istilah bisa digunakan lagi untuk pujian dalam bentuk budaya juga.